berbeda? Penggeledahan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan atau meneliti sebuah objek, ya, sebuah objek atau suatu benda atau suatu barang, ya, karena disangka berkaitan dengan tindak pidana. Ya, tapi kalau yang namanya penyitaan itu selalu berkaitan dengan pengambil alihan kewenangan, ya, penguasaan atas barang tersebut. Itu penyitaan, ya. Tapi kalau penggeledahan itu adalah untuk kepentingan melihat atau mendapatkan suatu benda, suatu barang, ya, karena barang itu diduga terkait dengan satu tindak pidana. Ada beberapa penggeledahan, ada penggeledahan badan, ya, penggeledahan tempat dan lain sebagainya. Baik, ahli. Kemudian berikutnya kaitan dengan benda yang dilakukan penyitaan. Nah, seperti apakah benda yang dapat dilakukan penyitaan? Mungkin bisa ahli memberikan penjelasan? Iya, benda yang dapat dilakukan penyitaan tuh kalau nggak salah diatur di pasal 123 KUHP. Ya, di situ ada beberapa kualifikasi. Ya, hasil dari tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, alat untuk menghalang-halangi proses penyidikan, terus kemudian benda atau barang, ya, hasil dari tindak pidana yang diubah, misalnya, ya, dulunya mengambil mobilnya dijual dipakai untuk membeli saham. Nah, saham ini kan pengganti dari hasil tindak pidana. Ada beberapa macam mengenai benda yang dapat disita yang ditentukan di dalam pasal 123. Oke, baik, ahli. Kemudian selanjutnya terkait dengan tahap penyidikan. Tahap penyidikan, dalam penyidikan tentunya harus terlebih dahulu, apakah penyidik harus terlebih dahulu menentukan, ya, atau membuktikan secara final bahwa benda tersebut merupakan hasil tindak pidana sebelum dilakukan penyitaan? Apakah ada kewajiban itu? Oh, tidak, karena di dalam tingkat penyidikan itu tingkatannya disangka atau diduga, ya, disangka ada hubungannya atau ada kaitannya dengan tindak pidana. Ya, tidak harus sudah terbukti itu nanti di persidangan dalam perkara pokok. Kemudian kaitan dengan penyitaan itu sendiri, apakah ada perbedaan antara keabsahan prosedur penyitaan dengan persoalan apakah pada akhirnya benda tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana? Iya, untuk penyitaan kan prosedur, ya, ada terikat dengan administrasi yang sifatnya prosedural. Tetapi kalau kemudian untuk menyimpulkan apakah itu terkait dengan tindak pidana atau tidak, ya, itu nanti adalah hasil dalam pembuktian dalam perkara pokok. Oke. Itu. Siap. Makanya kemudian tadi sudah saya jelaskan, itu nanti kemudian terkait dengan persoalan bewiskrah, ya, kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian. Iya. Baik, ahli. Kemudian kaitan dengan benda yang sudah disita itu, apabila benda yang disita itu ditemukan pada tempat yang berada dalam penguasaan tersangka dan berdasarkan hasil penyidikan diduga berkaitan dengan tindak pidana, apakah klaim belakangan bahwa benda tersebut milik anggota keluarga atau dengan sendirinya menghapus kewenangan penyidik untuk menyita? Ya, tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta. Kalau itu klaim dari anggota keluarga, maka yang harus mengajukan klaim adalah pihak ketiga atau pemilik benda tersebut, gitu loh, bukan tersangka, ya, karena tersangka tidak bisa mewakili kepentingan anggota keluarga tersebut, gitu loh. Jadi keluarga tersebut, ya, itu, ya, mengajukan klaim, kenapa benda saya atau barang saya kok disita, gitu loh. Ada di dalam ketentuan KUHP itu bahwa yang harus mengajukan itu adalah pihak ketiga,
ya, pihak ketiga. Ya. Jadi untuk pihak tersangka itu tidak bisa mengklaim secara... Tidak bisa, karena di dalam pengakuan benda milik keluarga itu harus bisa dijelaskan benda yang mana, jumlahnya berapa, dasar kepemilikannya apa. Ya, kalau dia tidak bisa menjelaskan tentang itu, ya itu namanya obskur, ya, obskur libel gitu. Dan dalam hukum perdata, ya, kalau obskur libel itu harus ditolak. Baik. Dalam KUHP kita mengenal pasal 160 ayat 2. Bagaimana ahli memahami terkait dengan pasal 160 ayat 2 ini untuk memberikan, di mana inti daripada 160 ayat 2 itu memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan permohonan mengenai benda barang yang telah disita. Ya justru itu, karena yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang disita itu adalah pemilik atau pihak ketiga. Makanya yang harus mengajukan adalah pihak ketiga itu, bukan tersangka yang kemudian mendalilkan itu bukan barang milik saya atau barang milik keluarga saya, bukan itu. Ya. Oke. Apakah ahli bisa sedikit menyimpulkan kaitan dengan 160 ayat 2 dengan apa yang menjadi kewenangan ataupun hak daripada pihak ketiga dalam pengembalian penguasaan barang yang disita? Iya, karena saya kira menurut konstitusi itu kepemilikan atas harta benda itu dijamin oleh undang-undang, gitu. Undang-undang dasar dijamin oleh konstitusi, sehingga kepemilikan atas benda atau barang itu harus dihormati oleh hukum, gitu ya. Tetapi di dalam mengklaim tadi, ya, karena diduga berhubungan dengan satu tindak pidana, dan kalau nanti itu terbukti bahwa itu adalah barang miliknya tidak terkait dengan tindak pidana, tidak bisa disita. Tetapi kalau kemudian meskipun itu barang milik keluarga, tetapi itu terkait dengan tindak pidana, ya tetap penyitaan itu tetap sah, bisa dilakukan penyitaan. Baik, ahli. Itu beberapa pertanyaan kami terkait dengan isu penyitaan dan penggeledahan. Kami beralih ke isu lain terkait dengan penetapan tersangka. Mohon ahli bisa menjelaskan kaitan dengan syarat penetapan tersangka yang ada dalam KUHP pasal 90 ayat 1 Undang-Undang 20 2025. Iya, soal penetapan tersangka itu memang terdapat perubahan politik hukum, ya. Jadi pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014. Di dalam menetapkan tersangka itu, tersangka wajib untuk diperiksa, gitu ya. Tetapi di dalam pasal 90, ya, dalam penetapan tersangka itu cukup didasarkan pada dua alat bukti. Tidak ada kewajiban oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lebih dahulu. Dan menurut pendapat saya, ya, interpretasi itu bisa diperkuat pada rumusan pasal 92 KUHP, ya, yang dia mengatakan bahwa dalam hal tersangka itu belum didapatkan, ya, itu penyidik dapat meminta bantuan masyarakat, media, gitu loh, pada pihak lain untuk menemukan. Artinya karena di situ, ya, dapat minta bantuan pada masyarakat, pada media, ya, keberadaan tersangka itu, tersangka di situ T-nya ditulis dengan huruf besar. Maknanya adalah tersangka itu interpretasi otentik yang tertuang di dalam pasal 1 pengertian tersangka, gitu. Nah, itu berarti bahwa di dalam penetapan tersangka itu tidak harus sudah diperiksa secara fisik lebih dahulu, gitu.
Karena buktinya di dalam pasal 92 itu masih bisa dicari gitu, dengan minta bantuan pada masyarakat atau media. Jadi apakah pasal 90 ini mencerminkan ataupun menafsirkan atau malah mengikuti apa yang menjadi tafsir dalam putusan MK 21, Ali? Karena kita melihat bahwa di situ tidak dibadankan dalam amar putusan. Iya. Seingat saya bahwa tersangka itu harus diperiksa lebih dahulu, itu tertuang di dalam ratio desidendi. Ya. Tetapi kewajiban untuk memeriksa tersangka itu tidak absolut, tidak mutlak. Karena di dalam rangkaian kalimat itu, saya nggak hafal kalimatnya, itu ada kata kecuali. Ya, ada kata kecuali. Artinya dengan adanya kata kecuali itu menjadi tidak absolut. Nah, kemudian kewajiban untuk memeriksa tersangka lebih dahulu itu tidak terbadankan di dalam amar putusan. Itu. Nah, artinya apa? Artinya ya diperiksa lebih dahulu ya baik, tapi kalau tidak bisa karena ada halangan, ya kemudian tidak membatalkan penetapan tersangka itu. Gitu. Karena di dalam rasio desidendi terkait dengan pemeriksaan tersangka itu sifatnya tidak absolut, ya, di dalam rangkaian kalimat itu. Ya. Baik. Jadi mungkin kalau bisa dibantu dibacakan ya lebih bagus. Ya. Kami boleh, kalau berkenan boleh tayangkan di situ. Udah punya. 98, halaman 98. Mulai dari pertimbangan mahkamah. Ya. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali, ada kata kecuali, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, in absentia, artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Artinya itu tidak absolut, ya, tidak absolut. Dan perintah ini masuk di dalam rasio desidendi, di dalam pertimbangan hakim, tidak terbadankan, tidak dituangkan, dirumuskan di dalam amar putusan, gitu. Itu cara membacanya begitu. Nah, kemudian apa yang tertuang di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 tadi itu dipakai dasar untuk penetapan tersangka di dalam KUHP baru, di mana di dalam KUHP baru tidak ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan tersangka lebih dahulu. Bahkan di pasal 92 ya, itu masih bisa dicari, ya, masih bisa dicari meskipun
di situ sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu. Ya. Kalau demikian kaitan dengan putusan MK 2014 ini ada nggak dalam KUHP yang baru diinterpretasikan dalam pasal tentang alat bukti? Karena tadi ahli menyampaikan kaitan dengan pemeriksaan calon tersangka itu bukan satu yang absolut. Nah, Betul. mungkin karena ahli juga bagian dari tim perumus RUU KUHP, mungkin bisa memberikan penjelasan yang mulia. Ya, mohon maaf saya tidak terlibat di dalam perumusan KUHP. Beliau, kalau KUHP ya, Oh, iya. gitu. Nanti diprotes sama mantan mahasiswa saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Udan. Ya,